materi ini. Kita akan share screen dulu. Oke. Kelihatan ya? Di sini saya mencoba untuk mengulang kembali apa yang dijelaskan oleh Bu Amalia Suzianti. Beliau adalah dosen dari UI ya pada saat kita ada kegiatan untuk materi tentang pengembangan produk. Bu Amalia ini sebagai narasumbernya, cuman saya akan coba untuk mengulang kembali apa yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi beliau ini adalah dosen UI, alumni Jerman, kemudian dengan pengalaman dari banyak perusahaan asing ya sebagai pengembang produk. Oke. Nah, dalam sebuah produk itu pasti ada namanya end of life atau produk itu sudah nggak bisa berguna lagi. Nah, kalau sudah tidak bisa berguna lagi, end up-nya hanyalah menjadi sebuah waste. Nah, bagaimana caranya kita berpikir sebuah produk itu tidak hanya satu kali pakai, kemudian begitu dia end of life-nya atau rusak, begitu dia langsung jadi waste. Nah, kita harus berpikir mulai dari awal, artinya butuh yang namanya circular product development atau bisa dikenal dengan istilah sustainable innovation. Nah, teman-teman bisa menggunakan website ini www.menti.com. Di situ bisa kelihatan Mentimeter ya. Di situ banyak banget data yang bisa kalian ambil gitu yang menunjukkan tren apapun yang kalian mau cari. Misalnya tren untuk perancangan produk alas kaki itu bisa kita ambil dari Mentimeter di sana. Bagaimana orang itu menti itu dari kata mention. Jadi mention meter gitu ya. Jadi berapa orang sudah melakukan mentioning di dalam entah itu di Twitter, di Facebook, di sosmed yang menggunakan teks maupun dia berbasis sound atau video, mereka bisa menggrabbing data atau namanya istilahnya itu crawling data. Crawling itu kayak spider gitu ya. Jadi apa namanya dia ngerajut data, ngambilin data dari tulisan-tulisan kita di sosmed ataupun di dalam e-commerce. Jadi bisa kita gunakan dari Mentimeter. Nah, selanjutnya yang dibahas di sini intinya adalah bagaimana value chain itu ada hubungannya dengan pengembangan produk, dengan desain, berpikir desain, dan bagaimana dengan new product development proses. Jadi dia menjelaskan itu. Kemudian di sini apa sih sebenarnya industrial value di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Perusahaan itu pada prinsipnya ada 3 hal. Yang pertama adalah production and service life cycles, di sini tentang manufacturing, kemudian ada supply chain alliances dan relationship, di sini ada environment quality, kemudian ada new product process dan research and development activities, ini ada di dalam proses desain. Ketiga hal ini saling berkaitan dan tidak bisa terlepas satu persatu. Jadi kalau memang dia desainnya betul, dia pasti akan berpengaruh kepada manufakturnya, berpengaruh pada environmental quality. Kemudian di sini dijelaskan, gambar ini menjelaskan bagaimana satu rangkaian value chain di dalam sebuah industri itu dimulai dari pengembangan produk. Jadi pengembangan produk ini otaknya di sini. Otaknya di sini. Kemudian pengembangan produk ini akan berpengaruh kepada strategi dari perusahaan. Dia misalnya mau naruh harga berapa, kemudian target marketnya siapa gitu ya. Kemudian nanti bahannya terdiri dari bahan apa saja, gudangnya di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu akan berpengaruh kepada pemilihan supplier, kemudian penetapan pabriknya ada di mana gitu, dia berpengaruh di sana. Jadi kalau misalnya satu produk ternyata dia membutuhkan bahan latex misalnya,
Nah, latex itu industri latex terbesar sedunia di mana? Misal di Malaysia. Nah, kalau kita membuat pabriknya di Batam, kan deket sama Malaysia. Nah, cuman pasarnya di mana? Pasarnya ada di Jakarta. Antara Batam dengan Jakarta, ongkos kirimnya, biaya transportasinya, biaya distribusinya mencukupi apa tidak. Nah, itu semuanya berkaitan awalnya memang dari pengembangan produk. Nah, di sini yang keempat adalah supply chain management. Jadi tadi Bu Yunia sudah menjelaskan sekilas bagaimana satu pengembangan produk ini akan berpengaruh ke supply chain management. Kemudian tentu saja setelah produk itu dijual gitu ya, setelah produk itu dijual mereka akan mencari apa kepuasan penggunanya, jadi customer development. Jadi kalau memang produk itu disenangi, pasti produk itu akan berkembang dan mendeploy konsumen baru. Tetapi pada saat produk itu tidak disenangi, maka produk itu akan shrinkage, akan menyusut dan konsumen akan lari lah bahasanya seperti itu. Kemudian di sini saya gedein ya. Nah, value chain itu di sini dia bilang mulai dari research development. Dari research development, kemudian mengambil ke desain, kemudian supply chain, kemudian produksi, kemudian distribusi sampai ke pasar, kemudian sampai di pasar apakah konsumen habis beli terus digeledak no gitu ya. Enggak, jadi ada namanya after sales service atau layanan purna jual. Kemudian setelah produk itu rusak, ya sudah produk disposal benar-benar dibuang atau ada proses recycling yang bisa dilakukan untuk produk tersebut. Nah, yang kita lakukan kemarin pada saat kita menggunakan atau mengambil data, crawling data dari online product review menggunakan basis e-commerce itu salah satu cara saja. Kalian bisa mengambil cara-cara yang lain, teknik-teknik yang lain, bisa bahkan ulasan yang ada di YouTube, ulasan dari ahli yang ada di sosial media mereka, di Instagram, dan seterusnya itu bisa kalian jadikan sebagai data basis research dan pengembangan. Nah, di sana kemarin ada yang bertanya, Bu, untuk satu produk ini kita butuh berapa data gitu ya? Semakin banyak data, intinya semakin robust informasi yang bisa kita dapatkan. Contoh, jadi kalau satu angkatan 2020 ini ingin membeli sepatu gitu ya. Nah, sepatu yang seperti apa yang ingin dibeli oleh angkatan 2020 ini gitu kan? Sepatu olahraga, sepatu running gitu ya, atau sepatu basket, size-nya berapa gitu, 40, 41, 42, 43 gitu. Warnanya apa yang disenangi, hitam, merah, hijau gitu ya. Nah, kan kita tidak bisa mengenerate langsung dari sejumlah mahasiswa angkatan 2020. Nah, pada saat kita di pabrik ini, kalian kan sudah banyak yang bekerja gitu ya. Pada saat menentukan warna misalnya, produknya apa ya gitu kan kita nggak bisa seterusnya bermain safe ya. Kita main yang safe aja, warna-warna klasik misalnya hitam, putih, krim, peach, kemudian merah gitu ya. Itu warna-warna klasik yang pasti ada penggemarnya gitu ya. Coklat gitu, itu warna-warna klasik. Tapi pada saat produsen itu menetapkan misalnya saya nggak mau warna-warna klasik, saya kepingin bermain warna-warna candy. Misalnya pink, peach, kemudian ada yellow, kemudian ada apple green dan seterusnya. Nah, itu kan warna-warna candy. Nah, apakah angkatan 2020 ini marketnya ini tadi kita masih bicara di research, apakah mau memakai warna-warna candy? Berapa persen yang bersedia menggunakan atau beli sepatu warna-warna candy? Nah, ternyata setelah kalian cek dari teman-teman satu angkatan gitu ya,
semua prodi di Fakultas Teknik kalian cek, oh ternyata yang ingin warna hitam sekian persen, yang ingin warna putih sekian persen, yang ingin warna purple sekian persen gitu ya. Sebagai pabrik tadi, si bosnya ngomong, jangan warna hitam dong, kita bikin warna purple. Tapi setelah di riset, Pak nggak bisa kita bikin warna purple, karena warna purple peminatnya hanya 1% misalnya, dari seluruh angkatan di Fakultas Teknik misalnya. Jadi pangsa pasarnya kan sangat minim, jadi sebelum kita menetapkan rancangan desain, kita pastikan dulu risetnya harus betul-betul kuat. Jadi pengembangan produk ini memang tidak seperti teman di seni rupa ya. Kalau teman-teman di seni rupa itu namanya juga seni rupa gitu ya, karena mereka itu memberikan kepuasan untuk diri sendiri, sedangkan kita di industrial engineering itu memberikan kepuasan untuk ribuan orang. Sehingga pada saat kita merancang satu produk itu betul-betul harus dipikirkan matang-matang, mulai dari parameter-parameter apa yang mau kalian tetapkan. Nah, itu juga harus kalian riset baik-baik, jangan sampai salah, ya. Kemudian di sini di masa lalu ya, teknologi acquisition. Jadi new product planning-nya itu mereka butuh waktu 5 sampai 15 tahun gitu ya untuk riset. Contoh handphone atau smartphone yang kita punya itu risetnya mulai dari IC-nya, mulai dari IC yang segede tangan gitu ya, satu rangkaian besar, tambah kecil, kemudian kemampuannya semakin bagus. Nah, mereka akan merancang produk dari teknologi acquisition supaya produk itu dia benar-benar bertahan lama, mulai dari zamannya si Apple itu meluncurkan iPhone, di mana di sana IC-IC-nya mulai dari kemampuan satu smartphone yang dulu kalau kita lihat di HP ya, dia vertikal aja gitu ya. Pada saat kita HP-nya kita turunkan begini, dia tidak menyesuaikan atau tidak langsung otomatis menjadi landscape. Pada saat Apple pertama kali dia memperagakan gitu dari vertical picture menjadi landscape picture, itu aja masyarakat sudah langsung wow, ini teknologi apa ini, padahal simple. Kalau sekarang kita mengatakan simple, zaman itu sebuah teknologi yang sangat-sangat lompatannya sangat jauh dibandingkan dengan industri yang lain, dibandingkan dengan produk saingannya. Waktu itu produknya Motorola gitu ya, Nokia gitu, Siemens, handphone Polyphonic pada saat itu digulung oleh si iPhone tadi. Nah, si iPhone tadi apakah dia serta-merta langsung gitu dapat teknologi itu, ya enggak. Mereka melakukan riset bertahun-tahun. Nah, setelah mereka melakukan riset bertahun-tahun, mereka akan mengembangkan full concept dan product realization. Jadi mereka membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Nah, ini kayak si insinyurnya di sana itu, si desainernya di sana itu betul-betul dijaga, dibayar mahal, jangan sampai bocor gitu ya. Jadi sebelum mereka produksi itu namanya think tank-nya itu betul-betul harus di keep gitu rahasia-rahasianya, dipatenkan terlebih dahulu semuanya, baru mereka melakukan yang namanya proses produksi, supported, kemudian aftermarket, kemudian disposal, itu mereka targetnya 25 tahun ke atas lah kalau bisa barang ini tetap dipakai. Nah, sekarang apakah iPhone tetap dipakai ya? Ya masih tetap. Dan paten-paten yang ada di iPhone itu dibeli mahal oleh banyak brand lain, Samsung misalnya, kemudian brand-brand Cina yang lain gitu ya, Vivo dan seterusnya. Itu mereka membeli patennya si Apple itu tadi.
Nah, kemudian di sini untuk teknologi di sini itu ada namanya design and engineering, enabling technology, ICT, business model, machinery, dan clean technology. Nah, ini topik-topik yang sekarang lagi hot di dalam pengembangan produk gitu ya. Nah, pengembangan produk itu tidak hanya linier, jadi mulai dari gambar, konsep sampai nanti disposal. Nah, sekarang ada yang namanya closed loop proses. Jadi kalau bisa misalnya satu rangkaian platform itu bisa dipakai, bisa dikembangkan kayak Lego gitu. Misalnya handphone yang ada di kita gitu, di dalamnya ini ya dia ada legonya gitu. Jadi misalnya sekarang memori yang ditancapkan di situ yang 2 giga, tapi 1 bulan lagi tancapin lagi yang 4 giga, harganya 2 kali lipat dari yang sekarang. Nah, itu mereka sudah berpikir panjang untuk ke sana. Jadi sebelum produk itu obsolete atau produk itu mati, mereka akan mengganti dengan produk yang baru sesegera mungkin. Jadi pada saat ini yang namanya proses retrieval to obtain environmental benefit and value, jadi mereka sebelum dibuang tuh barangnya cek dulu masih bisa kepakai enggak. Kalau bisa kepakai bikin lagi, forming lagi, machining lagi, assembly lagi, packing lagi, jual lagi kayak gitu. Kemudian Bu Amalia menjelaskan bahwa yang namanya new product development strategi itu sama dengan strategos. Strategos itu namanya sama dengan komando militer gitu ya. Jadi kalau kita ngomong new product development itu tidak lepas dari strategi bisnis dari sebuah perusahaan besar gitu ya. Jadi entah itu dia menggunakan portofolio, menggunakan pipeline gitu ya, menggunakan proses ini, kemudian project management. Di sini dia untuk portofolio mereka itu mengkombinasikan antara new product development dengan strategi dari teknologi yang mereka punya. Contoh si Apple itu tadi, dia kan punya banyak teknologi tuh yang belum keluar. Sekarang yang sudah mau keluar kan si 5G ya, mungkin sudah beberapa sudah 5G. Tapi mereka sudah punya berapa G ke depan, mereka tuh sudah punya, sudah dibikinkan prototipenya, tinggal ngejualnya aja kapan. Itu mereka butuh waktu untuk ini loh yang 4G aja masih laku kok di pasar Indonesia, yang memorinya 2 gigaan aja 2 GB aja masih laris gitu ya. Ntar aja lah keluarinnya nanti kalau sudah benar-benar sudah decline banget penjualannya, udah nggak ngangkat baru keluarin lagi gitu. Jadi mereka sudah punya portfolio yang sudah disiapin. Kemudian pipeline di situ ada memprioritaskan project secara taktikal untuk mengalokasi sumber daya. Jadi misal kalian bekerja di industri sepatu gitu ya. Industri sepatu Indonesia ini diekspor ke luar negeri. Betul itu. Jadi kenapa? Karena kita itu punya resources SDM tukang jahit yang halus seperti itu. Tetapi kita tidak punya teknologi bridge material misalnya untuk Nike. Itu kan sepatu yang ada bisa bernafas itu ya, yang adem gitu ya, kemudian dia ringan gitu. Terus wovennya itu besar-besar gitu. Jadi kaki kita itu dingin kalau pakai. Nah, kita belum produsen di kita itu belum melakukan riset sejauh itu. Cuman memang di kita punya yang namanya dialokasikan sumber daya kita, dijahit di sini, bahan dikirim, kemudian diekspor lagi, dijual di negara asalnya, sama orang Indonesia dibeli lagi ya. Itu sudah cerita lama ya. Nah, itu terjadi. Kemudian guidance, direct dan akselerasi dari inovasi.
Nah, di sini inovasi itu mulai dari ide awal sampai produk itu di launching itu benar-benar harus deal, harus jadi. Nah, di sini NPD strategi adalah sebuah master plan dari produk itu dia membutuhkan upaya atau daya yang luar biasa gitu ya. Kemudian jangan lupa produk baru itu tetap harus meet to budget. Percuma kalau produknya bagus tapi ternyata dia kemahalan ya nggak laku juga. Atau dia produknya bagus, dia mahal, kemudian dia endorse, kemudian dijual adalah brandnya. Nah itu beda lagi gitu ya. Jadi mana yang mau ditetapkan oleh si pabrik itu tadi, si industri tadi. Kemudian definisi dari New Product Development Process. New Product Development Process adalah sebuah prosedur, rangkaian prosedur-prosedur dan metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mendesain produk baru dan launching produk baru tersebut ke pasar, gitu ya. New Product Development itu mulai dari konsep sampai operasional model dari sebuah produk, kemudian mulai dari generate idea atau dari kita ide dasar gitu, sampai menjadi blueprint, kemudian new product development process dibikin dan diproduksi. Beberapa model dari NPD itu ada departmental stage model, jadi masing-masing departemen dia mikir sendiri-sendiri gitu ya. Ada general stage model, ada stage gate model, ada spiral model, ada network model. Mari kita coba satu-satu. Departemen stage model itu katakanlah dia bilang over the wall model. Jadi marketing department dia mikir sendiri, engineering department dia mikir sendiri, kemudian new product project mereka mikir sendiri gitu ya. Jadi si marketingnya dia bilang oke lah warnanya itu yang laris nanti hitam gitu ya. Warnanya hitam kemudian gunakan woven material. Sudah ngomong seperti itu, ternyata di bagian production, di bagian engineering, dia bilang, woven material kita nggak punya, gitu dah ganti ini aja yang ada, gitu kan, ganti material yang lain, yang penting kan hitam, gitu. Nah, antara marketing dengan engineering department di sini nggak gaduh gitu ya, nggak ketemu. Akhirnya ya asal mereka bikin, asal dilempar ke pasar ya sudah. Kadang-kadang tidak meet requirement dari pasar. Kadang teman-teman marketing juga ngawur juga, nggak ngecek dulu di gudang atau supplier yang dimiliki oleh pabrik. Marketing bilang ke konsumen, oh ya kita bisa bikin sepatu yang breathable gitu. Ternyata setelah dicek, oh ternyata pabrik ini nggak punya supplier untuk sepatu yang breathable gitu kan. Wis ya apa caranya lah iso digawe aku sekadung ngomong kan gitu teman marketing biasanya. Kan nggak bisa gitu. Cek dulu. Jadi kita bisa komunikasi antar departemen. Jadi kalau seperti ini departmental stage model itu antar departemen dia mikir sendiri-sendiri banyak gagalnya kalau yang ini. Kemudian ada yang namanya the design dimension ini dari Basil ya. Ini dia pesan begini. Sales ya. Sales itu bilang, aku pesen dong ini ayunan, pesen ayunan. Pokoknya ada talinya. Ada talinya nanti bikin ayunannya gitu ya. Dibikin ayunannya, pokoknya bisa berayun lah. Talinya kuat, bikin aja 3 pilin gitu, dibikin 3 pilinan. Nah, si sales bilangnya ke pabrik begini, ada 3 papan, 3 pilinan, ada ayunan. Mereka kayak gini bikinnya gitu ya. Tuh, masa kayak gini? Nah, si yang tukang gambarnya di departemen gambar, ya nggak mungkin lah wong ayunan dibikin kayak begini. Kayak gini kali gitu. Nah, kemudian si production engineering kok nggak matching ini kayak gini, nggak bisa dipakai ini apaan? Mungkin dibikin kayak gini gitu.
Ini ayunannya, ini ada talinya, taruh geletakno gini paling, gitu kan. Nah, setelah dicoba, nah itu ternyata begini, ada pohon ini. Dibikin yuk, gitu. Ternyata begitu diinstal sama si service engineer, nah kayak gini ini kok nggak bisa, ini nggak bisa dipakai ini, potong aja pohonnya ini di sini gitu kan, potong aja pohonnya, terus dicagak gini, disopak nih pohonnya gitu kan. Padahal pemikirannya si konsumen itu bukan begini, tapi cuman begini saja. Nah, artinya antara yang diinginkan konsumen sama yang dipikirkan oleh seantero pabrik ini tidak matching. Nah, ini memang harus benar-benar memperhatikan suara konsumen dan dipelajari betul maunya konsumen itu apa, ya. Kemudian activity stage model. Jadi activity stage model itu di sini ada prosentase aktivitas mulai dari 0 sampai 100%, kemudian ada waktu dari produk inovasi proses, mulai dari strategic planning, concept generation, technical development sampai commercialization. Nah, di sini dia mau membicarakan berdasarkan aktivitasnya. Terserah mau ambil strategic planning yang paling tinggi, konsepnya berapa lama, technical development-nya berapa lama, komersialisasinya dia butuh berapa lama, waktunya ini maksudnya. Kemudian yang paling umum, ini general stage dalam new product development, itu mulai dari perencanaan. Nah, kalian sudah di pikiran mungkin nanti saya mau buat alas kaki yang kayak gimana ya, gitu ya. Direncanakan dulu, dipikir, kemudian kalian gambar-gambar gitu, kira-kira cari-cari model, entah dari internet, kalian browsing atau kalian jalan-jalan ke toko gitu, kalian cari konsep, kemudian kalian mencari ya kira-kira sistem yang bagus untuk industri, untuk alas kaki ini kayak gimana ya, pakai tali atau pakai velcro atau pakai apa gitu. Baru kalian memikirkan detail desainnya, kemudian kalian bikin prototipenya, kemudian dites produknya. Nah, kalau sudah oke, dirilis atau dijual ke market. Nah, ini contohnya adalah turbo machinery design. Ini punyanya Siemens. Yang pertama dia bikin analisis tentang electricity market demand. Bener dibutuhkan turbo mesin gitu. Oh iya butuh. Dibikinlah satu set power untuk mendapatkan efisiensi. Jadi mesinnya kuat tapi yang efisien dong gitu, yang hemat listrik dan seterusnya, itu yang dicari sama konsumen katanya gitu kan dari hasil riset. Kemudian dibuat lagi general design dari semua turbin yang dipunya oleh Siemens itu tadi, dikelola lagi, dibikinlah beberapa rancangan desain dan komponen-komponennya, dicek positif negatifnya kayak gimana. Kemudian dicek dulu si pabriknya, siap nggak tuh pabrik bikin, assembly-nya ready nggak, sudah dites nggak prototipenya. Kalau semuanya sudah jalan, baru dipakai, dijual, kemudian dimonitor new design-nya seperti apa. Jadi hasil penerimaan dari konsep yang baru ini, kemudian si konsumen itu pasti kan ada masukan ya, ada masukan dari konsumen. Nah, itu mungkin akan dijadikan pengembangan untuk tipe berikutnya. Baterai saya tinggal sedikit. Ya. Oke, aman. Kemudian proses-proses ini biasanya tipenya adalah seri, tetapi saat ini memang tidak bisa semuanya dipikirkan seri. Jadi bisa jadi sampai di sini dia balik lagi ke sini, ternyata dari sini, aduh nggak bagus nih, balik lagi ke sini, balik langsung ke desain seperti ini. Jadi karena permintaan pasar sangat cepat dan teknologi sangat cepat usang saat ini ya, jadi tidak bisa kita
line seperti ini tidak bisa. Kemudian state gate model. Nah, state gate model ini ada kayak pintu-pintu gitu ya. Jadi ada gerbang satu. Gerbang satu itu nemukan screening idea gitu. Kemudian stage 1 itu kita scoping, di mana sih quick preliminary investigation dari project, inclusive technical benefit dan market prospect. Jadi dia scopingnya kita mau bikin tekniknya kayak gimana, harganya berapa, pangsa pasarnya berapa, itu di gate 1, stage 1. Kemudian gate 2 itu screening yang kedua. Stage yang kedua membangun business case. Nah, business case itu dia harus cek dulu lebih detail, investigasi termasuk riset pasar itu tadi, kemudian tekniknya, apakah kita termasuk leading di bisnis itu, di produk itu, apakah produk ini sudah terjustifikasi dengan baik, sudah tervalidasi. Kalau kita memang ini sudah oke, kita putuskan produk itu lanjut atau batal di stage 2. Nah, kalau sudah lanjut itu stage 3 go to development. Di development itu adalah sebuah actual detail design dan produk development dari produk baru tersebut membutuhkan cek dulu setting operasionalnya, production prosesnya, pabriknya siap apa enggak, suppliernya siap apa enggak gitu ya, cek semua. Kemudian stage keempat itu uji coba dan validasi. Selalu kalau di teknik industri ada uji coba dan validasi. Setelah itu kalau sudah valid, diuji coba udah bisa launching dan mendapatkan revenue. Ya, kalau anak sekarang bilangnya cuan gitu ya. Nah, kita kembali ke project. Nah, di project kita adalah industri alas kaki, produk alas kaki. Sebenarnya kalau untuk UMKM kita atau industri kecil menengah di Jawa Timur itu untuk urusan desain itu sudah keren gitu ya. Untuk desain atasnya itu sudah keren. Warnanya bagus, kombinasi warnanya sudah oke gitu ya. Yang lemah itu ada di bawahnya ini, sole-nya ini. Jadi begitu kita pilih warnanya bagus, dipakai, waduh kok sakit ya. Sebentar aja kaki ini udah pegel-pegel. Jangan-jangan bikin kesleo lagi gitu ya. Nah, kita coba untuk melakukan perancangan di sole design ini. Kalian gunakan CATIA karena di semester ini kan juga ada mata kuliah yang menggunakan CATIA gitu ya. Untuk model kakinya kalian bisa ambil dari Poser 3D. Dari Poser 3D itu banyak di online ya, kalian googling saja gitu model human model atau humanoid model gitu ya, kalian googling humanoid model, itu kalian ambil bagian kakinya gitu ya, dan kita coba untuk membuat rancangan sole-nya ini di sini di CATIA model gitu ya. Kalau CATIA model kan kalian tinggal membuat, kalian ya detailing gitu ya, ditekuk gitu secara 3D. Nah, setelah selesai di CATIA model, nanti kalian bisa lakukan uji coba, dipakai betul itu si sole-nya itu, kalian gunakan 3D printer. Kita punya 3D printer, kalian biasa hubungi Pak Andar untuk, Pak saya mau ngeprint desain sole yang sudah saya rancang gitu ya. Waktunya sampai minggu depan itu tidak sampai 3D-nya harus jadi, tidak. Rancangannya dulu, kemudian product requirement-nya,
Kemudian kalian coba untuk mengukur satu kelas ini ukuran kakinya ya, panjangnya, lebarnya gitu, sehingga kalian nanti bisa menetapkan kalian mau menggunakan stage gate model misalnya. Oh, saya mau discovery stage dulu. Saya mau netapin, saya mau bikin running shoes misalnya. Oke, running shoes kayak gimana ya? Saya targetnya misalnya laki-laki gitu ya. Ya kita cari ukuran kaki laki-laki ya, mahasiswa pria di Fakultas Teknik atau di Teknik Industri. Nah itu kalian tetapkan marketnya, Kalau bikin alas kaki kan ya ada alas kaki yang bisa untuk digunakan untuk laki-laki dan digunakan untuk perempuan. Cuman memang yang jelas kontur kaki dan ukuran atau antropometri kaki laki-laki dan kaki perempuan itu sangat berbeda. Nah, di sini kalian harus tetapkan, saya mau rancang untuk produk woman atau produk men. Sana memang harus ditetapkan dahulu. Nah, kalian juga bisa di sini bisa ini contohnya ya di ini Nike. Nike itu kalau sepatu itu ada beberapa kalau di breakdown itu ya gambar urai. Nah, yang bagian atas ini teman-teman UMKM bisa lah merancang seperti ini. Ya, tapi kalau merancang bantalannya, merancang sole-nya, inner-nya, kemudian di sini ada dia kuncian supaya dia nggak kepleset, gimana caranya dia lebih gigit gitu, teman-teman UMKM kita, IKM kita memang masih butuh untuk belajar dan kita sendiri di perguruan tinggi, kalian sebagai mahasiswa juga harus mempelajari untuk industri alas kaki ini ya karena memang mau tidak mau industri alas kaki ini termasuk industri yang cukup kuat di Indonesia ya pernah kuat di Indonesia cuman karena gelombang impor yang tidak terkendali nah ini harus kita kembalikan kejayaan industri alas kaki di masa depan ya kalian yang bisa mengembalikan kejayaan industri alas kaki. Oke, sampai di sini ada yang bisa kita diskusikan? Silakan. Monggo, mungkin Mas Dwi, Mas Satrio, siapa aja, silakan. Ada yang mau berdiskusi? Saya tunggu. Bu Yunia, izin bertanya, Ibu. Silahkan. Untuk kalau flat shoes gitu apa boleh, Bu? Gimana? Medsos? Ya, kayak flat shoes gitu, Bu, yang Oh, sepatu flat shoes. flat Oke. gitu. Iya, flat Boleh, shoes. boleh, boleh. Iya, baik. Boleh kalian pada prinsipnya gini Tiffany. Jadi ini project bebas. Konsepnya adalah bagaimana kalian bisa mempelajari suatu struktur produk alas kaki, ya. Struktur produk alas kaki. Jadi entah itu flat shoes, entah itu running shoes, entah itu kalian gunakan misalnya, Bu saya pakai bahan bambu boleh, boleh, gitu ya. Bu saya mau pakai bahan ini apa namanya cetak lateks gitu ya, cetak lateks boleh gitu ya. Jadi yang pada prinsipnya adalah belajar untuk mencari apakah kita sudah fit dengan customer requirements yang ada di online product review yang sudah kalian crawling minggu yang lalu gitu.
Jadi dari situ kalian dapatkan requirements dari industri alas kaki, dari produk alas kaki itu seperti apa. Oke, silakan Tiffany. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau tanya, jadi kita itu buat solnya saja lah Bu? Tidak, Mas Adam. Kalau Oh, solnya saja kan bukan alas kaki ya, itu namanya sol design gitu ya. Sebenarnya di Punggul ini banyak yang produsen alas kaki. Di Tebel juga banyak ya di Sidoarjo ini. Cuman kalau kalian lihat soul design dari teman-teman UKM itu ya cuman pakai cutting, press, lem, kemudian kalau desainnya oke, begitu dipakai di kaki sakit karena dia keras sekali ininya bahan soulnya. Kemudian di bagian kaki belakang itu cenderung lecet gitu ya, dipakai jalan agak jauh dia lecet gitu. Kalau untuk desainnya kalau dipajang di toko udah keren Mas Adam, cuman ya itu tadi kelemahan di kita adalah kenapa fokus ke soul. Ya bukan berarti hanya ngerancang soulnya, karena soul itulah yang memang kekurangan kita di industri UKM dan IKM. Ya, yang dirancang ya seatas-atasnya Mas Adam. Kalau soulnya aja itu soul design. Ya, makasih. Ada ya lagi Bu, yang bisa kita makasih. diskusikan? Ya, silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Permisi Bu, mau bertanya. Inje, monggo. Ya, tadi di awal Bu Yunia kita survei dulu mahasiswa teknik berapa rata-rata ukuran sepatunya. Nah, pertanyaannya apa desain antara mahasiswa itu harus sama, Bu? Enggak. Kita belajar untuk mengukur antropometri kaki. Kalau kalian kesulitan untuk bertemu satu kelas gitu ya, kalian ambil sampling siapa saja. Ini saya coba untuk carikan bahan apa itu antropometri kaki. Oke, saya share screen. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Antropometri itu adalah ukuran badan. Jadi di sini antropometri kaki itu di sini karena kita industri alas kaki ya yang dibutuhkan hanyalah kaki yang kita alasi. Jadi tidak satu whole tungkai ya, satu tungkai mulai dari tungkai pinggul atas sampai bawah itu tidak. Jadi hanya bagian yang mau kita tutupi seperti itu. Nah, sebenarnya data antropometri itu sudah ada di dataantropometriindonesia.org. Jadi di sini laboratorium ergonomi ITS itu dia membuka data seluas-luasnya gitu. Silahkan kalau kalian mau mengunduh dari sini. Jadi misal di sini ada data antropometri ya. Data antropometri semua suku, semua jenis kelamin, semua tahun, semua usia. Jadi mulai dari ini ukuran D1 tinggi tubuh gitu ya. Yang paling
kecil, yang 5 percentile 117. Ini semua usia rata-rata ya. 50 percentile-nya 152, 95 percentile-nya 187. Nah, sekarang kita lihat panjang kaki. Panjang kaki di sini di D30 sama lebar kaki, ini rata-rata orang Indonesia, oh sudah ada nih ukurannya. Nah, sekian. Nah, cuman apakah di market yang mau kita tembak gitu ya, target market itu tadi, apakah langsung mengambil data ini? Kan tidak. Gitu. Jadi kita belajar untuk menetapkan market kita seperti apa. Contoh gampangannya begini deh, teman-teman di Unggul, di Tebel ini dia itu menggunakan manekuin kaki gitu untuk membuat ukuran sepatu ukuran 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 gitu ya. Mereka bikin dari kayu gitu atau sekarang bikin dari fiber. Nah, pertanyaannya adalah apakah ukuran yang mereka gunakan 20 tahun yang lalu masih sesuai dengan ukuran saat ini gitu. Nah, kalau masih sesuai sih ya nggak apa-apa. Ternyata ukuran kaki 40 20 tahun yang lalu itu sekarang teman-teman pada nyari yang 40 lebar misalnya gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari sehingga monggo saja kalau saya ambil sederhananya, jadi misalnya kalian janjian kumpul, yuk kita ukur yuk gitu bareng-bareng gitu. Jadi bisa kita gunakan cara seperti itu untuk menghitung percentile ini. Nah, alat ukurnya di lab itu sebenarnya ada antrometer, tapi kalau pada prinsipnya mau antrometer, mau garisan jahit itu sama aja. Ya, cuman memang ya ada selisih lah ya. Cuman pada prinsipnya mereka sama cara kerjanya, mencari ukuran. Gitu. Ya. Paham ya, Dek? Jadi kalau kita angkatan 2020 sudah dapat ergonomi ya? Halo. Belum, Bu. Belum ya? Oh, oke. Nggak apa. Jadi kita belajar mengukur sederhana saja. Jadi kalau mengambil data dari antropometri-indonesia.org ya ini data kompilasi dari banyak orang. Gitu. Oke. Satrio ya tadi ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi atau komen? Silakan, bagus. Monggo. Halo. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Sebenarnya ada alat untuk membuat pengolahan citra, nggak usah di ukur-ukur secara manual tuh ada. Cuman memang cukup mahal ya, cukup mahal. Kita coba dilihat ini. Jadi dia itu kakinya di foto gitu ya, nanti dia dapat ukurannya 3D-nya. Ntar ini masih jalan. Oke. Nah, ini kan antrometri perancangan sepatu. Nah, kemudian visi komputer dan pengolahan citra.
Jadi dia itu tidak nggak harus ngukur satu-satu begitu ya. Nah ini jadinya seperti ini. Di foto gitu, ini kakinya difoto gitu, terus diambil ukurannya kira-kira berapa, ambil 4 titik begitu ya, 4 node, ini hasilnya seperti ini. Nah, oke, kalian mau mengukur manual atau menggunakan pengolahan citra ya, monggo. Kalau saya sih ukur manual saja. Oke. Ya. Ada yang lain? Ini. Nah, ini penelitian atau hasil tugas akhir dari mahasiswa perguruan tinggi yang lain ya. Nah, di sini tabel data antropometrinya dia ngambil wanita dewasa ukuran 38. Jadi yang diukur adalah panjang kaki, ini panjang telapak lengan kaki dari sini ke sini ya. Kemudian panjang kaki sampai kelingking nomor 3 ini sampai ini. Kemudian lebar kaki ini nomor 4, ini lebar kaki. Lebar tungkai kaki ini nomor 5 ya. Kemudian tinggi mata kaki di sini nomor 6. Tinggi tengah telapak kaki nomor 7. Jarak horizontal tungkai mata kaki mulai dari bawah ini telapak kaki belakang sampai dengan mata kaki yang paling menonjol yang biasanya kita pakai sepatu itu ukurannya bisa menutup ini. Kalau boots kan di atasnya, sepatu boots di atasnya. Nah, kita coba untuk mengukur ini, gitu ya. Setelah kita melakukan proses pengukuran, nah dia mencoba untuk yang namanya konturnya, kontur kaki depan, kontur kaki tengah, kontur kaki belakang. Nah ini mereka lakukan contouring gitu ya. Nah sebenarnya ini untuk tugas akhir kalau yang ini, kalian tidak. Ini namanya analisis ergonomi. Nah kemudian ini hasilnya tidak ditampilkan. Ini hanya membuat tali pengikat, analisis bahan proses, uji. Dia tidak menampilkan. Tapi ini adalah cara untuk mengukur antropometrinya. Saya taruh di website saya taruh di chat sama saya kirim ke Tiffany linknya. Oke. Saya taruh di chat. Nah, ini bisa kalian sebagai bahan untuk berpikir bagaimana mengukur di alas kaki. Gitu ya. Kita coba dulu, nggak usah banyak-banyak sampelnya untuk tes sampel 5-10 orang. Bisa teman kerja, saudara, tetangga, kanan kiri, dua gitu ya, satu deret itu bisa. Yang jelas kalian tetapkan dulu marketnya, cowok apa cewek gitu ya. Kemudian tadi Tiffany katakan flat shoes boleh Bu, boleh gitu ya. Jadi market yang mau kalian tuju mana dulu, baru kita akan mencoba untuk mengukur kaki, baru kita akan coba merancang produknya. Seperti itu ya. Oke, saya sudah sampai pukul 8. Ada yang kita diskusikan?
sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih sudah hadir di kelas malam hari ini. Semoga barokah apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau mau berdiskusi dipersilahkan, via WA boleh, ke kampus boleh, gitu ya. Ke rumah juga boleh, gitu ya. Ini karena Mas Bagas sudah mau meeting jam 8, kita akhiri dulu. Selamat meeting Mas Bagas, yang lainnya selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Waalaikumsalam izin warahmatullahi wabarakatuh. N ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu.